Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Musri Amarwaningsih, Master of Medical Education, dosen Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat. Sebagai seorang dosen, tentunya tidak lepas dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan atau pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen Fakultas Kedokteran Gigi Unisula adalah modul Community Dentistry atau modul Kedokteran Gigi Komunitas. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan kognitif, psikomotor, serta afektif yang diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan yang tertuang di dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia atau SKDGI, dengan salah satu profil lulusannya adalah sebagai seorang community leader. Mata kuliah kedokteran gigi komunitas diberikan pada mahasiswa program sarjana atau akademik di semester 3 dan terdiri dari beberapa topik pembelajaran. Di antaranya adalah konsep dasar kesehatan gigi, dasar-dasar epidemiologi, ukuran epidemiologi, studi epidemiologi, perencanaan dan desain survei kesehatan rongga mulut sesuai dengan standar WHO, serta instrumen survei kesehatan rongga mulut sesuai dengan WHO. Pendekatan pembelajaran DIA atau Delivery, Interaktif, dan Assessment saya gunakan dalam mengampu kuliah dengan topik perhitungan epidemiologi. Capaian pembelajaran pada topik kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai dan melakukan perhitungan epidemiologi dengan subtopik bahasan berupa perhitungan rasio, rate, dan proporsi dalam epidemiologi, ukuran morbiditas dan mortalitas, serta ukuran serangan atau attack rate. Pada tahap delivery atau penyampaian materi pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan PowerPoint atau PPT, di mana pada tahap ini saya lakukan secara sinkronus melalui daring dengan menggunakan media Zoom Meeting. Tahap sinkronus yang saya lakukan tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang meliputi beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pendahuluan, di mana di tahap pendahuluan ini tentunya akan saya awali dengan salam dan kemudian menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan makna pentingnya serta keterkaitan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa dengan situasi pada kehidupan nyata pada saat mahasiswa menjadi seorang dokter gigi. Di tahap selanjutnya yaitu penyampaian materi. Di dalam penyampaian materi ini saya akan menyampaikan materi-materi terkait dengan ukuran atau perhitungan epidemiologi melalui PowerPoint, dan tak lupa saya juga akan memberikan atau menyajikan contoh-contoh bagaimana perhitungan epidemiologi melalui sebuah kasus atau skenario yang telah saya siapkan selama proses pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu diskusi, di mana pada tahap ini saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menanyakan terkait hal-hal yang belum mereka pahami tentang materi yang baru saja saya sampaikan. Di dalam diskusi ini harapannya akan tercipta komunikasi dua arah antara saya dengan mahasiswa. Tahap selanjutnya yaitu penugasan. Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa, maka saya memberikan penugasan tentang ukuran atau perhitungan epidemiologi, di mana penugasan ini akan saya jelaskan di awal dan kemudian mahasiswa dapat mengerjakannya secara berkelompok di rumah masing-masing. Tahap terakhir yaitu penutup, di mana pada tahap ini saya akan menyampaikan atau melakukan wrap up terhadap materi apa yang telah saya sampaikan kepada mahasiswa, serta menekankan kepada mahasiswa mengenai pentingnya materi ini untuk dipelajari oleh mereka. Setelah itu tentunya akan saya tutup dengan pembacaan salam. Tahap interaktif atau forum diskusi saya lakukan melalui sinkronus dan asinkronus.
Tahap kedua dari DIA yaitu tahap interaktif yang saya lakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pada tahap sinkronus dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui sesi diskusi dan tanya jawab oleh mahasiswa di akhir penyampaian ceramah interaktif yang saya lakukan. Saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi terkait materi yang saya sampaikan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Cara yang kedua yaitu dengan melakukan diskusi dari hasil penugasan yang telah saya berikan kepada mahasiswa. Mahasiswa akan saling berdiskusi secara berkelompok terkait dengan kasus atau skenario yang telah saya berikan dalam penugasan. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Pada tahap ini, setiap kelompok memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada kelompok lainnya, sehingga akan terbentuk active learning dan collaborative learning pada kelas mahasiswa. Tahap asinkronus. Pada interaktif, saya lakukan melalui pemanfaatan ICD atau Islamic Cyber Dentistry yang merupakan learning management system yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, sehingga harapannya dengan learning management system yang dapat diakses oleh mahasiswa baik melalui aplikasi mobile maupun aplikasi web dapat mempermudah mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Tahap asinkronus yang saya lakukan melalui penyampaian buku referensi, kemudian desain penugasan atau rencana tugas mahasiswa, serta skenario atau kasus penugasan yang akan dilakukan atau yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan penugasan melalui ICD. Pada tahap terakhir dari metode pembelajaran yaitu tahap assessment, saya menggunakan berbagai metode penilaian, di antaranya nilai tugas dan multiple choice question yang dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir mata kuliah menggunakan sistem computerized based test. Terkait dengan penyampaian materi atau delivery system, maka akan saya sampaikan atau saya buktikan melalui video pembelajaran yang akan saya tayangkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Di sini hari ini kita akan melakukan sharing informasi terkait dengan ukuran epidemiologi. Baik adik-adik sekalian, hari ini saya akan sharing terkait dengan ukuran epidemiologi seperti yang sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di modul ini kita sudah mempelajari tentang community dentistry, di mana salah satu tema pembelajarannya adalah terkait dengan epidemiologi. Nah, epidemiologi ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya kesehatan komunitas, gitu ya. Kali ini kita akan mempelajari ukuran epidemiologi. Kenapa kita harus mempelajari ukuran epidemiologi? Karena dengan ukuran epidemiologi ini kita akan bisa mengetahui satu derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, kita bisa mengetahui gitu ya permasalahan-permasalahan apa yang sedang terjadi di masyarakat, dan tentunya yang terakhir adalah kita bisa mengetahui atau memberikan solusi dari masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan ukuran epidemiologi terkait dengan rasio, rate, dan proporsi. Kemudian yang kedua menjelaskan ukuran morbiditas dalam epidemiologi. Dan yang ketiga mampu menjelaskan ukuran mortalitas dalam epidemiologi. Oke. Baik, untuk yang pertama adalah parameter ukuran frekuensi. Jadi di dalam epidemiologi, terutama epidemiologi deskriptif, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ada epidemiologi deskriptif dan ada epidemiologi analitik.
Untuk epidemiologi deskriptif, ini ada beberapa ukuran frekuensi penyakit yang sering digunakan, yaitu rasio, proporsi, dan rate. Masing-masing ini memiliki peran masing-masing, gitu ya. Kalau rasio itu angka relatif yang menunjukkan tingkatan kejadian yang berkaitan dengan kejadian lain. Angka rasio ini biasanya digunakan untuk membandingkan misalnya satu kejadian dengan kejadian lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah proporsi. Proporsi ini adalah angka yang menunjukkan jumlah suatu penyakit dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Nah, proporsi ini biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu kondisi. Misalnya di era pandemi seperti ini ya, kita akan menghitung proporsi pasien konfirmasi COVID-19 dengan komorbid diabetes mellitus misalnya. Nah, itu kita akan menghitungnya menggunakan proporsi. Angka-angka proporsi ini tentunya diperoleh dari berapa sih jumlah gitu ya, berapa sih jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang memiliki komorbid diabetes mellitus dibandingkan dengan seluruh masyarakat atau seluruh pasien yang terkonfirmasi positif. Kemudian untuk rate itu adalah angka atau frekuensi suatu penyakit per besar unit populasi. Nah, ketiga angka ini atau ketiga ukuran ini, rasio, proporsi, dan rate ini sering sekali kita gunakan apabila kita melakukan studi epidemiologi, terutama di studi epidemiologi deskriptif. Kemudian ketika kita beralih ke ukuran frekuensi penyakit, terutama saat kita ingin melihat angka kematian, angka kesakitan gitu ya, maka kita akan dihadapkan dengan yang namanya morbiditas dan mortalitas. Morbiditas atau yang sering kita dengar dengan istilah angka kesakitan, ini artinya adalah berapa sih gitu ya, berapa sih pasien yang terkena atau terserang suatu penyakit tertentu. Nah, ini adalah morbidity. Morbidity bisa juga dikaitkan dengan angka kelahiran begitu ya atau kehidupan. Sedangkan mortality atau mortalitas itu adalah angka kematian. Dua ukuran inilah yang nanti akan menjadi klasifikasi dari ukuran frekuensi penyakit, terutama yang akan kita gunakan pada saat kita melakukan survei epidemiologi. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas terkait dengan ukuran morbiditas. Sebetulnya ada banyak untuk ukuran morbiditas, tetapi siang hari ini kita akan mempelajari 4 ukuran morbiditas gitu ya. Ada yang namanya insidensi, kemudian ada yang namanya insidensi, kemudian ada yang namanya prevalensi, ada yang namanya attack rate, dan ada yang namanya poin prevalensi. Nah, nanti tiap-tiap poin ini akan kita bahas masing-masing gitu ya. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa ukuran morbiditas ini tidak hanya 4 ukuran ini. Namun 4 ukuran inilah yang paling sering kita gunakan, terutama nanti ketika kalian akan bekerja di institusi pemerintah seperti puskesmas begitu ya, kemudian dinas kesehatan dan lain-lain. Untuk ukuran-ukuran morbiditas lainnya tentunya ada banyak sekali, tetapi penggunaannya tidak terlalu sering digunakan untuk untuk penggunaan di lingkup puskesmas gitu ya, Dek ya. Sehingga inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama ada insidensi. Insidensi, kata kunci dari insidensi itu adalah kasus baru. Jadi kalau kita mendengar insidensi artinya adalah jumlah kasus baru per populasi yang berisiko. Sehingga rumusnya adalah jumlah penderita baru dibagi jumlah penduduk yang berisiko dikali 100%. Kunci dari insidensi ini adalah kasus baru. Berapapun jumlahnya, begitu ya, apapun skenario kasusnya atau apapun permasalahannya, ketika ditanya insidensi, maka yang perlu kita perhatikan adalah berapa jumlah kasus baru atau berapa jumlah kasus yang terdiagnosis dari tahun atau pada periode tertentu, gitu ya. Sehingga kita ditanyakan berapa sih insidensi dari COVID-19 bulan Februari 2022 begitu ya. Artinya yang dimaksud insidensi COVID-19 di bulan Februari adalah waktunya bulan Februari. Maka kita mengambil
mengambil waktunya dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari ya untuk tahun ini. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 28 ini berapa orang yang terkonfirmasi positif atau yang terdiagnosis positif gitu ya untuk COVID-19. Meskipun di tanggal 31 Januari misalnya ada yang terkonfirmasi positif dan di tanggal 2 Februari belum sembuh, dia tidak termasuk dalam jumlah kasus baru. Kenapa? Karena periodenya tadi ditentukan adalah bulan Februari gitu ya. Nah, jadi kunci dari jumlah insidensi itu adalah kasus baru atau kasus yang baru terdiagnosis. Kemudian ini yang kita bicarakan tadi, yang selanjutnya adalah prevalensi. Prevalensi itu adalah gambaran frekuensi yang menunjukkan frekuensi penderita lama dan baru. Ini ya, kata kunci dari prevalensi adalah penderita lama dan baru yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu dalam populasi masyarakat. Kalau insidensi tadi pembaginya itu adalah jumlah penduduk yang beresiko atau jumlah populasi yang beresiko, maka kalau prevalensi itu adalah semua kasus. Baik itu kasus lama, baik itu dia barusan terdiagnosis sekarang, terdiagnosis kemarin, dia akan masuk. Siapapun yang sedang menderita itu, maka dia akan masuk. Gitu ya, seluruh kasus atau seluruh pasien dibagi seluruh jumlah atau total populasi dikalikan. Nah, ini adalah konstanta. Konstanta ini bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000 gitu ya. Konstanta ini biasanya akan kita gunakan sesuai dengan jumlah populasi masyarakatnya. Kalau jumlah populasinya ratusan, maka kita akan menggunakan konstanta 100. Kalau jumlah populasi masyarakatnya itu ribuan, maka kita akan menggunakan konstanta 1000 dan begitu seterusnya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kesimpulannya nanti. Angkanya akan sama, angkanya pasti berbeda, tetapi dengan kesimpulannya itu akan menghasilkan kesimpulan yang sama, berapapun konstantanya, gitu ya. Misalnya konstantanya hasilnya 0,4, kalau konstantanya 100, kalau konstantanya 1000 akan menghasilkan 40 dan lain-lain, maka itu sama, untuk angkanya sama, gitu ya. Maknanya sama. Ini adalah contohnya. Hasil survei pada bulan Januari diketahui tadi ya 400 siswa, 250 menderita karies dan 120 siswa menderita gingivitis. Hasil survei bulan Desember ini soal yang tadi. Nah, seperti yang saya informasikan tadi bahwa kalau insidensi maka yang ditanyakan adalah selisih dari ini awal dan akhir. Karena kita mencarinya yang ini ya, karies. Tetapi ketika yang ditanyakan adalah prevalensinya, maka yang diambil hanya yang terakhir. Karena yang terakhir ini menandakan seluruh jumlah kasusnya. Pada saat ini ada 300 siswa yang menderita karies. Entah dia terdiagnosisnya tahun itu, entah dia terdiagnosisnya tahun lalu, tetapi ini semuanya adalah 300 ini adalah angka untuk keseluruhan kasus karies. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada? Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan, Ge. Ini untuk prevalensi. Jadi, kembali saya ingatkan, begitu ya, yang membedakan antara insidensi dengan prevalensi adalah kalau insidensi, dia adalah kasus yang baru atau yang barusan terdiagnosis, kalau prevalensi adalah untuk seluruh jumlah kasusnya. Baik. Kemudian untuk ukuran mortalitas gitu ya, untuk ukuran mortalitas ini ada macam-macam, tetapi 3 hal ini yang sering akan digunakan yaitu CDR atau crude death rate, kemudian ada age specific death rate, kemudian ada case fatality rate. Sekarang kita coba jumlah kasus baru suatu penyakit dalam suatu populasi yang berisiko pada periode tertentu. Jawabannya apa yang dimaksud dengan insidensi? Oke, kita cek insidensi.
Silahkan yang mau menjawab bisa raise hand atau langsung di-unmute aja nggak apa-apa. Oh, yang 200 per 400 deh, Dok. Berapa? 200 per 400. Ada yang lain? Prevalensi. Nggih, silakan Dimas. 150, Dok. 100? 150 per 400 kali 100, Dok. 150 per 400 kali 100. Oke, ada yang 200, ada yang 150. Kalau kita lihat di sini prevalensi ya, Dek. Oke, kalau prevalensi berarti yang ditanyakan apa? Penderita lama dan baru yang ditemukan, Dok. Penderita lama dan baru di tahun 2021 gitu ya. Nah, artinya yang dihitung adalah yang data hasil survei di awal atau data hasil survei di akhir atau selisihnya? Yang di akhir, Dok. Yang Yang di di akhir. awal. Yang di akhir. Ya, gini. Kalau di soal ini gitu ya, Dek, kita lihat gitu ya, bulan Januari itu kan ada, ketika bulan Januari ada 200 nih yang menderita periodontitis. Kemudian di bulan apa namanya? Di bulan Desember dia ada 150 orang yang menderita periodontitis gitu ya. Nah, sehingga kalau ditanyakan seperti ini, kalau prevalensi periodontitisnya berarti yang dipakai yang mana? Yang 200 atau 150? Ini kebetulan lebih banyak di awal daripada di akhir. Yang terbaru, dokter. Yang terbaru. Yang terbaru. Jadi kita pakainya yang hasil survei yang di bulan Desember ya, di akhir. Artinya kita pakainya 150 per 400. Oke, sampai sini. Kalau insidensi ada nggak di sini, Dek, kira-kira? Ada, Dok. Ada, dokter. Kalau insidensi berapa? 50 50 per 400, Dok. Kalau soalnya seperti ini, kira-kira insidensi atau dia sembuh, Dek? Kan Ya. di bulan Januari dia 200 nih, ya nggak? Kemudian di bulan Desember dia 150 nih, gitu. Jumlahnya berkurang atau bertambah? Berkurang, Dok. Kalau tidak ada informasi lainnya, artinya informasi hanya ini, maka kita anggap bahwa terjadi penurunan angka. Sehingga apa? Sehingga dari 200 yang menderita periodontitis ini, 50 itu sudah sembuh, sehingga tidak ada penyakit baru. Tetapi gitu ya, Dek, ketika ada tambahan informasi lain, misalnya survei bulan Desember menunjukkan penurunan jumlah siswa yang menderita periodontitis menjadi 150 orang dengan gitu ya, Dek ya, misalnya dengan 60 misalkan 60 orang dinyatakan 60 orang tidak menderita periodontitis lagi. Artinya jumlah insidensinya berapa? 10. Kan 200. Ya kan? Kemudian 60 sembuh kan, Dek? Ya enggak? 60 sembuh kan jadi 140 doang. Tapi ketika di akhir dia ada 150, berarti yang baru berapa? 150 dikurangin 10. 10. Iya, 150 dikurangin 140. Ya kan? Jadi yang baru adalah 10. Itu kalau ada informasi lain. Tapi kalau tidak ada informasi lain selain ini, selain seperti soal ini, maka kita anggap bahwa tidak ada insidensi di sini. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Saya lanjut ya. Iya, dokter. Kalau ini insidensi kasus COVID-19 di puskesmas. Insidensi kasus COVID kira-kira yang warna apa? Ungu, orange, atau hijau? Yang mana kira-kira kalau ini?
Ya, Yang oranye, Dok. yang orange. Kenapa bukan yang hijau atau yang ungu? Karena kan kalau insidensi kan kasus baru, Dok, di soal dijelaskan di puskesmas mengalami peningkatan, berarti 500 tersebut merupakan sebuah peningkatan dari kasus baru yang ada di puskesmasnya, Dok. Oke, ini adalah salah satu bentuk kalimat ya, Dik ya. Mengalami peningkatan 500 kasus dalam 1 bulan terakhir. Artinya bahwa di dalam 1 bulan ini ada 500 kasus baru gitu ya. Sehingga ketika kita diminta menghitung insidensi ya yang 500 ini, bukan 750 dikurangi 500 ya. Karena tambahannya adalah 500. Sebelumnya berarti 250. Kemudian dalam 1 bulan ini meningkat menjadi tambah 500 kasus baru sehingga menjadi 750 kasus gitu. Sampai sini bisa dipahami ya alur skenarionya. Bisa, Dok. Kita sudah mempelajari beberapa perhitungan dari morbiditas, kemudian mortalitas. Untuk kalian yang masih ingin pelajari lebih dalam, maka kalian bisa membaca di sini. Ini beberapa, ada 2 referensi yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam epidemiologi, yaitu Tim Rek dan Murti. Semuanya ada di e-book, bisa kalian cari, gitu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini, Dik? Silahkan yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, Dok, izin menyimpulkan. Siap, silahkan. Jadi untuk ukuran epidemiologi ini biasanya digunakan untuk pengukuran yang ada di puskesmas untuk mengetahui bagaimana prevalensi, insidensi, dan juga attack rate yang ada di masyarakat. Kemudian untuk menentukan dari ukuran frekuensi ini ada rasio, proporsi, dan juga rate. Selanjutnya untuk ukuran mortalitasnya ada crowded rate, age specific death rate, dan juga case fatality rate. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Dimas atas kesimpulannya. Terima kasih teman-teman semuanya gitu ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang ukuran epidemiologi. Kita tadi juga sudah berlatih dan yang perlu saya ingatkan adalah ketika kalian mendapatkan skenario kasus untuk perhitungan epidemiologi gitu ya. Tolong betul-betul diperhatikan, tolong betul-betul dibaca dengan teliti setiap kalimat di dalam skenarionya, kecuali ketika kalian mencari data epidemiologi ya. Kalau kalian mencari data epidemiologi, itu nantinya berapapun data yang akan kalian dapatkan, nah itu yang akan kalian hitung. Tapi ketika kalian menggunakan data sekunder seperti skenario atau data dari puskesmas dan lain-lain, maka yang perlu diperhatikan adalah dibikin kelompok-kelompok dulu. Ini tuh data apa sih gitu ya, supaya nanti kita betul-betul bisa menghitung dengan benar. Gitu. Nah, baik, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk siang ini. Saya akhiri pertemuan hari ini dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya sesuai dengan jadwal. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Demikianlah tadi deskripsi singkat yang telah saya berikan terkait dengan metode pengajaran yang saya berikan selama menjadi dosen di FKG Unisula. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.